ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat dan karunia. Pada kesempatan malam niki kita kembali duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid yang merupakan syiar dari syiar agama Islam yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang diatur di dalam agama Islam ini adalah adab dan etika. Islam datang dengan adab-adab yang mulia, yang dimana adab-adab tersebut menunjukkan tentang kesempurnaan dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada suatu amalan melainkan Islam mengajarkan adab dan etikanya. Tidak ada suatu perbuatan melainkan Islam datang dengan adab-adabnya. Di antara adab yang sering kita lalaikan adalah sebuah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana adab-adab ini berkaitan dengan waktu ketika kita bangun dari tidur kita. Adab-adab ini sering sekali dilalaikan oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menyatakan diri mereka cinta, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka memiliki perhatian yang besar terhadap adab-adab yang mulia ini. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama kita yang berkaitan ketika kita bangun dari tidur kita. Yang pertama adalah yashusu fahu bisiwak. Seorang ketika bangun dari tidurnya dianjurkan untuk menggosok
gigi dan mulutnya dengan siwak. Kalau tidak ada siwak, apa tergaduh para jamaah? Bersikat gigi. Jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika kita bangun dari tidur kita ini, disunnahkan kita ya menggosok gigi dan mulut kita dengan siwak. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada siwak, maka gunakanlah sikat gigi. Karena illatnya sama di situ. Apa illatnya digunakan siwak? Untuk menghilangkan bau dari mulut kita. Adab dan etika ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Huzaifah ibnul Yaman? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashusu idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila bangun dari tidurnya, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan sebuah etika dan sebuah adab yang jarang sekali dipraktekkan oleh kaum muslimin, terutama menggunakan siwak ini. Maka menggunakan siwak tentu berbeda ya dengan menggunakan sikat gigi, karena menggunakan siwak itu lebih dekat kepada praktek yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih manfaat siwak ini sangat banyak. Ya. Manfaat siwak ini lebih banyak daripada manfaat menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang manfaat dari menggunakan siwak. Ya. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah satu, membersihkan mulut. Kata beliau kemudian memperkuat gusi. Membersihkan mulut, memperkuat gusi. Kemudian beliau juga menyebutkan mencegah gigi berlubang. Kemudian juga membersihkan otak. Kemudian juga membantu pencernaan dan menjernihkan penglihatan. Nah, ini beberapa manfaat siwak yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan manfaat ini tidak dijumpai pada pasta gigi. Maka dalam hadis yang lain apa kata Nabi SAW? As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabbi. Siwak itu ya adalah alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adab yang pertama, etika yang pertama. Kita bangun dari tidur menggunakan siwak. Yang kedua, di antara sunnahnya, yaqulu dzikrul warid indal istiqadhi minan naum. Membaca doa ketika bangun dari tidur.
ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amak musirin. Apa doa anturas tindo juga? Doa anturas tindo. Terus? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang lain? Yang lain para jamaah? Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikir yang pertama. Zikir yang lain? Ada yang tahu? Hah? Kajana para jamaah. Arak lain. Lampu tak ketawaan ni dah. Kalau menenggak sayin je bantuan ditulang ketawaan ni dah. Alhamdulilladzi wala haula wala Masya Allah. Nah ini ya para jamaah. Dengar ke? Oh boleh angkat tangan ke? Antum ulang. Biar dia dengar ini. Masya Allah, itu dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam beberapa riwayat mengatakan Rabbi ghafirli. Rabbi ghafir. Jelas sama sirin? Taib. Yang ketiga. Ampu Arab rombo. Nah ini. Ini kan ada dua. Yang pertama. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Yang kedua yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghafirli. Yang ketiga. Mungkin ada hama kakak dulu. Kita mana hafal lengkap aja. Simbena girang kadon dah dulu ini. Alhamdulillah, nadang andalan kenapa? Ya wah. Taib. Yang ketiga, zikir ini riwayat Imam Tirmidzi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Ingat deh kakak. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Coba dulu. Boleh itu nyoba nah. Oke, coba. Taib. Ini juga ada dalam riwayat yang lain. Bau bembena. Ya, cuman susunannya yang berbeda. Tapi maknanya sama. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi.
Mau yang pakai yang lain? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Nah, ini 3 zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun dari tidur kita. Taib. Apa hikmahnya? Zikir yang pertama disuruh oleh Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan. Fanabbaha sallallahu alaihi wasallam. Bi'adatil yaqzah ba'da an-nawm alladhi huwa kal-maut ala isbatil ba'thi ba'da al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di setiap bangun tidur, yang mana tidur itu mirip dengan kematian. Ya. Apa hikmahnya? Mengingatkan kita tentang hari kebangkitan pada hari kiamat. Nampun ngono ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Setelah kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi itu hikmahnya kenapa kita disuruh baca doa ini. Kita ingat hari kebangkitan. Kemudian kata beliau, qala al-ulama wa hikmatud du'a inda iradatin naum an takuna khatimatu a'malihi kama sabaqa. Apa hikmah berdoa sebelum tidur? Apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Atau amutu wa ahya. Ka. Simbene julu ini. Bismikallahumma ahya wa amut. Atau amutu wa ahya. Hah? Alhamdulillah. Nah, berarti bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau wahai Allah, aku mati dan aku hidup. Apa hikmahnya? Agar itu yang menjadi penutup amalan kita. Apa penutup amalan kita? Dengan menyebut nama Allah. Wa hikmatuhu idza asbaha ayyakuna awwala amalihi bi dzikrit tauhid. Dan apa hikmahnya juga? Kita disuruh berdoa ketika bangun tidur agar amalan kita yang pertama adalah mengingat tauhid. Akhir amalan itu nyebut aran Allah. Menyebut nama Allah. Ya. Kemudian amalan pertama kali ketika kita bangun tidur adalah apa? Mengingat tauhid. Jelas sama musirin. Jadi inampun suruh baca doa sebelum tidur, kita nyebut naran Allah. Ya. Suruh kita berdoa, ya, surah tindo agar kita memulai hari kita dengan mengingat tauhid. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang berikutnya. Nah, ini langsung terpesai ini para jamaah. 3 sunnah, sudah 2. Yang ketiga, yamsahun naum an wajhihi. Mengusap bekas tidur dari wajahnya. Yang keempat, wa yanzuru ila sama. Memandang ke atas langit. Yang kelima, wa yaqra'ul ayatil 'ashra al-akhirata min surati Ali Imran. Dia baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran.
Ini sunnah yang yakin jarang kita mempraktikkannya. Ya. Ketika kita bangun dari tidur para jamaah, setelah baca doa, tabe usap nih mata ini. Nah, diusap mata ini. Setelah itu, ya, keluar rumah sebentar, lihat ke langit. Kemudian bacalah 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, ini sunnahnya. Maka kau ada gawe apa ndek? No. Ndek wah ada gawe si telu dia juluka. Ba nanang kayan. No, wah tuh wudu. Yang tidak ada masalah, yang penting diamalkan. Melihat langit, tapi dia kesugul-sugul jama-jama. Bukan keluar biasa, tapi keluar untuk melihat apa? Memandang ke atas langit. Makanya itu yang katakan tadi, ini ada bangun tidur yang sangat sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Kita baca dalilnya, kemudian kita baca ayat yang tadi itu. Nah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Bahwasanya Abdullah bin Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang para sahabat ini sengaja ya nindo. Ya, balen semeton jarina. Di antaranya Abdullah bin Abbas ini sengaja menginap di rumah bibinya. Kenapa? Ingin tahu ibadah Nabi SAW yang tersembunyi. Mereka tahu ibadah Nabi si nyebuk-nyebuk no. Lamun nelik masjid kan penggitangin si para sahabat. Gitaan si para sahabat. Dilihat oleh para sahabat. Ibadah Nabi SAW di luar rumahnya diketahui oleh para sahabat. Tapi yang di dalam rumah tidak tahu kecuali hanya orang-orang khusus. Dan orang-orang yang paling khusus dengan Nabi ini adalah siapa? Istri-istrinya. Maka contohnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya hadis ini. Abdullah bin Abbas nginap di mana? Di rumah Maimunah. Yang merupakan bibinya sekaligus istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'tu fi ardil wisada. Kemudian aku pun berbaring. Yang membentang dengan sebuah bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu wa ahluhu fi tulihi. Fanama Rasulullah sallallahu hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Istaiqadha Rasulullah sallallahu. Hingga tibalah pertengahan malam. Atau sebelumnya atau setelahnya. Ya, kata Ibnu Abbas ragu apakah Nabi itu SAW bangun pas setengah malam atau sebelum pertengahan malam sedikit, ya kurang sedikit, atau setelah pertengahan malam lebih sedikit. Jadi ini jujurnya para sahabat para jamaah. Jadi kalau memang diketahui secara pasti disebutkan oleh para sahabat. Yang mereka ragu-ragu, mereka nggak berani memastikannya. Ini urusan waktu aja. Mereka sebut tiga-tiganya. Nabi SAW bangun di pertengahan malam. Atau katanya. Sebelum pertengahan malam kurang sedikit. Atau setelah pertengahan malam lebih sedikit. Fajalasa yamsahun nauma an wajhi. Nabi SAW bangun, duduk. Kemudian mengusap ya tidur dari wajahnya. Seperti ini para jamaah. Mengusap tidur dari wajahnya. Berbahasa anta susuk mukanta, susuk matanta. Summa qara'a al-ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran.
Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, "Tsumma kharaja fa nadhara ila as-sama." Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya memandang ke mana? Ke atas langit. Tsumma tala hadhil ayah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sampai terakhir. Jelas sama kakak? Nah. Jadi niki sunnahnya. Duduk, usap mata kita, usap wajah kita. Kemudian yang kedua, keluar ke rumah. Lihat ke atas langit. Kemudian setelah itu baru baca 10 terakhir dari surat Ali Imran itu. Samsul Iqbal. Sudah praktekkan sunnah ini? Ditawah. No, apa tangan? La ilaha illallah. Yang ditawah ini si bahaya ini. Ya. Hah? 10 ayat. 10 ayat. Masih belum arasai. No. Ulai dan jual Al-Quran juru ini. Ulai dan ngapal. Jadi, lamun bilang jelo, terbaca, masa ditagih ngapal. Ya. Seperti orang baca Yasin setiap malam Jumat para jamaah. Kan hafal ya. Kita baca surat Al-Kahfi bilang, Jumat insya Allah akan mempercepat kita untuk apa? Untuk hafal. Baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini harus semangat mengamalkan sunnah ini. Kita harus semangat. Kenapa? Kita sering dengar nama Imam Ahmad ibn Hanbal. Kitabnya berjudul Al-Musnad. Lebih dari 40.000 hadis. Petang dasayu. Semua hadisnya itu diamalkan oleh beliau. Semua hadis yang ditulis itu diamalkan. Apa kata beliau? Ma taraktu hadisan illa amiltu bihi. Tidak ada satu hadis pun yang aku tinggalkan dalam musnad itu kecuali aku mengamalkannya. Amalannya si Imam Ahmad. Petang dasayu hadis para jam. Hadis itu entah isinya hukum yang wajib, hukum yang sunnah. Petang dasayu. Bepira keluar hadis la ilaha illallah. Berjilid-jilid kitab itu para jamaah. Makanya kemudian ketika beliau sampai kepada hadis anna Nabi SAW ihtajama wa a'ta Aba Taibata al-Hajjama dinaran. Ketika Imam Ahmad sampai kepada hadis ini, Nabi SAW berbekam. Kemudian memberikan Abu Taibah, tukang bekam itu, upah sebesar 1 dinar. 4 gram emas, 4 juta lebih. Membayangnya tukang bekam. Ini besugi jamak tukang bekam ini. Lihat para jemaah, dikasih berapa? Nah, Imam Ahmad langsung berbekam. Ihtajamtu, aku pun berbekam, kata Imam Ahmad. Wa a'taitul hajjama dinaran, aku berikan tukang bekam itu juga 1 dinar. Bukan berarti beliau ingin ngasih upah tukang bekamnya berapa? 1 dinar, 4 gram emas itu. Enggak. Tapi dalam rangka ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah. Makanya terkadang mengamalkan sunnah ini membutuhkan harta.
Makan sunnah ini butuh harta. Kadang-kadang. Ndek na selapuna. Ada beberapa yang butuh harta. Baik, makanya ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita sebuah nasihat. Yang sering saya sampaikan ini para jamaah. Ini nasihat ya. Apa kata beliau dalam kitab beliau Al-Azkar? I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fada'ilil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidah. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sepantasnya orang yang sampai kepadanya amalan yang utama, dan tidak ada amalan yang paling utama melainkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada amalan yang paling utama melainkan sunnah Nabi SAW. Sepantasnya yang sampai kepadanya amalan yang utama, hendaklah dia berusaha mempraktekkannya, mengamalkannya meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Sunnah si bro ni aja bas bilang jelo lalu sekatru anaknya. Sekali seumur hidup. Lamun bilang jelo Masya Allah. Makanya perintah ini para jemaah, perintah mengamalkan sunnah ini dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian kepada suatu, lakukanlah semampu kalian. Ya syukur ta para jemaah, perintah ini ngadu kemampuan. Beda dengan larangan. Yang namanya larangan itu para jamaah semua kita mampu. Ndik narak tidak tersanggup. Kenapa? Tidak melakukan. Jangan minum khamar. Tinggal jangan, tidak melakukan. Iya kan? Semua kita sanggup. Beda dengan perintah ini. Makanya banyak perintah yang berat. Hadis ini ada kisahnya para jamaah. Ketika Nabi SAW memerintahkan haji. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bilang tahun ke. Nabi diam sampai sahabat ini berulang-ulang. Sampai 3 kali. Wah Rasulullah, bilang tahun ke haji ini. Bilang tahun ke wajib no. Apakah bilang tahun wajib haji itu? Baru Nabi SAW mengatakan, Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Maksudnya kemampuan. Taib. Sunnah yang keberapa? Sunnah yang keberapa? Ayolah, apalah berarti si Abu Hirzi. Abu Hirzi sebut aja dulu. Saya. 1. buka contekan aja dulu lah. Memakai si. Terus kedua, bismillah. Doanya berapa? 3. Terus ketelu. Mengusap bekas tidur dari wajah. Memandang ke atas langit. Kelima. Masya Allah. Yang keenam. Wah, 6 sunnah nu buruk turas tinduk dang ini para jamaah. Siluet sunnah ini. Angkana darat langan tapi enggak bidah aja nakah. Siluet sunnah ini. Ghuslul yadaini salasan. Membasuh tangan sebanyak 3 kali. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Abu Hurairah, idza staiqadha ahadukum min naumihi
Fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Sesungguhnya seorang di antara kalian tidak tahu di manakah posisi tangannya ketika dia sedang tidur di malam hari. Ndik terperasa mbe aningna ketu-ketiu mantai ini. Nah. Para ulama ya berbeda pendapat tentang status sunnah ini. Tentang status amalan adab ini. Ulama Hanabilah, Abing, aparan ulama Hanabilah? Lolos. Kayaknya. Nah, ya jamak nama kakak. Iaran ulama Hambali disebut Hanabilah. Jamak dari kata Hambali itu Hanabilah. Yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhab keberapa dia? Mazhab kepira ini? Keempat. Yang pertama Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Malik dulu. Baru Imam Syafi'i. Baru Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Madhabnya Imam Ahmad Al-Hanabilah. Annahu wajib. Wajib. Wahuwa min mufradatil Hanabilah. Dan ini salah satu ya madhab yang kekhususan dan keunikannya madhab Hambali. Mereka mengatakan wajibnya membasuh tangan sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur. Dalil mereka hadis yang tadi. Namun apa sisi pendalilan mereka? Ya. Apa kata mereka? Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Hukum asal larangan itu adalah haram. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya hukumnya menjadi makruh. Kalau ada dalil yang lain menunjukkan dia makruh, baru jadi makruh kata mereka. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan madhabnya Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Sunnah. Tidak wajib membasuh tangan ketika bangun dari tidur. Mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam ayat ini Allah perintahkan berwudu tanpa membasuh kedua tangan. Langsung disuruh basuh wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Baik. Kemudian alasan mereka, sabda Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Salah seorang di antara kalian dia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika tidur di malam hari. Apa kata mereka? Ya, ta'lilun yadullu alal istihbab. Sabda Nabi SAW ini, dia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika tidur di malam hari. Ya, ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Di anna najasatal yadi mashkukun fiha. Karena najisnya tangan ini diragukan. Ndik na tao mbengko umana. Ini ungkat Nabi SAW. Ndik na tao mbe tao umana. Ini menunjukkan ragu apakah najis atau tidak.
maka hukum asalnya dia adalah suci. Sampai jelas-jelas kita yakin dia najis. Nah, itu alasan para ulama jumhur. Terlepas para jamaah dari mengatakan wajib atau tidak wajib. Yang terpenting ini adalah sunnah, ajaran, adab, etika yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang keberapa? Yang ketujuh. Al-istinsyaq wal istinsaru bil ma'i thalathan. Karing berapa menit? Karing 10 menit ini para jamaah. Istinsyaq dan istinsar 3 kali. Apa yang istinsyaq? Menyedot air ke dalam hidung. Istinsar, mengeluarkan air dari rongga hidung. Baik. Ini juga sunnah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini para jamaah. Ini salah satu cara kita mengusir setan. Salah satu cara kita mengusir setan. Hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamih." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fal yastansir salasa marratin. Hendaklah dia istinsar sebanyak 3 kali. Nah, apa alasannya para jamaah? Ini dia. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Karena sesungguhnya setan itu menginap di lubang hidungnya. Di rongga hidungnya. Musirin, ya nindo di lawang hidung ta. Kano. Ditekanggung ngeda-ngeda hadis Nabi para jamaah ini. Hindi tangana bawi samai. Urusan samai kendena samai yang penting tak imanin ya. La ilaha illallah. Kan jurubin tengah ngaji to no. Ya. Jadi para jamaah yang kita bahas di masjid Nontor Sugia itu mengagungkan sunnah. Lagi lupa ngosirin ini. Yang kita bahas enggak boleh kita mengatakan, "Yuh, kan semai iya ngana." Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kok bisa setan itu menginap di rongga hidungnya? Kok pas dia? Imani saja para jamaah. Ini enggak masuk di akal kita. Tapi yang berbicara adalah Nabi SAW. Hindi na tama li akal apa ini? Yo ngombe baik kalau setan nindok lidong ta. Tentu lamun tengah dua akal. Lamun tengah dua iman ya bersadu itu. Tapi kalau menggunakan iman kita akan percaya. Karena yang berbicara adalah siapa? Utusan Allah. Nabi Muhammad SAW. Yang tidak pernah berdusta. Sebelum menjadi Nabi tidak pernah berdusta. Apalagi jadi setelah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Kita disuruh istinsyak berapa? 3 kali. Kenapa? Setan itu menginap di rongga hidung kita. Nah, telak perasa. Taib. Jelas para jamaah ini? Nah, pasnya waktu nebuih ini. Ya, demikian kita azan dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Azan dulu. Allahu Akbar Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu hudam ma ba'du. Silakan ada bertanya para jemaah. Nah, sila, Kakak. Kita itu baca Ali Imran terus. di antara ayat itu mengatakan saya bilang kata Baik. Tafsir dari ayat la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Tentu ini kita butuh kepada membuka tafsir dari kitabnya para ulama. Di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, ini kita baca. La tanzur ila ma haula'il kuffar mutrafuna fihi minan ni'mati wal ghibtati was surur. Janganlah kalian tertipu dengan kemewahan hidupnya orang-orang kafir di atas permukaan bumi ini. Jadi kata Ibnu Katsir, janganlah kalian melihat kepada orang-orang kafir dari sisi kehidupan mereka yang mewah. Ya. Kemudian kalian merasa iri kepada mereka. Fa'amma qalilin sayazulu hadha kulluhum anhum. Ya, sebentar lagi itu semuanya akan hilang dari mereka. Ketika mereka meninggal dunia akan hilang. Wa yusbihuna murtahanina bi a'malihimus sayyi'ah, dan mereka akan tergadai. Mereka akan menjadi orang-orang yang digadai atas perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia. Maka itu maksudnya mata'un qalil summa wa'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kehidupan dunia itu sedikit. Nah, dibandingkan kehidupan akhirat. Kemudian Allah akan menjadikan tempat kembali mereka neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan ia seburuk-buruk tempat kembali. Jelas sama kakak maknanya? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Abu Mikdad, kajana. Misal lolos ke sekolah tersebut, Ustaz, oke, itu terkait sistem. Ya. Apakah betul orang yang lolos ya dari salat subuh sampai bangun sampai terbitnya matahari, apakah orang ini dikencingi oleh setan? Iya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Mas'ud, zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
disebutkan di sisi Nabi SAW, rajulun nama lailahu hatta asbah. Dia tidur di malam hari sampai tiba waktu pagi hari. Qala, apa kata Nabi SAW? Zaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi. Itulah orang yang dikencingi oleh setan kedua telinganya. Bukan satu telinga, dua telinganya. Dzaka syaitan, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi. Jelas Mikdad? Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah. Nah. Simbelengan ketelu si paling masyhur ngana ini. Ya, tiga-tiganya masyhur. Nah. Yang paling masyhur yang nomor 1, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi sunnahnya diselang seling, variasikan. Lagu enggak saya apal tuh Ustaz, ya wah ketok-keteang juluk. Jelas Kakak? Nah, wallahu taala wa alam. Sila. Nah. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan ini tentang hukum sholat ini. Hukum membaca surat Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Ya. Ya Bapak Osde. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada khilaf, perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Ya. Ulama Hambali mereka mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum pada salat jahriyah. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Nabi SAW salat subuh, ya, kemudian sampai-sampai Nabi kita keliru dalam membaca. Karena para sahabat sibuk membaca di belakang imamnya. Apa kata Nabi SAW? La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian ini membaca Al-Quran di belakang imam kalian. Qulna, kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya, kami membaca. Apa kata beliau? La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Janganlah kalian membaca Al-Quran selain Al-Fatihah. Ya, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Nah, ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Al-Hambali mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Di antaranya pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Sifatus Shalah, beliau menguatkan pendapat tidak membaca. Dan ini pengalaman tiang ceritakan pelungguh. Dosen-dosen tiang yang ngajar di kampus Universitas Islam Madinah, dosen-dosen waktu yang ngajar itu semua mengatakan wajib. Suatu ketika Allah berikan kesempatan untuk umrah para jamaah. Kemudian saya duduk di majelisnya Syekh Abdurrahman Ajlan pada saat itu, rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama kota Makkah. Salah satu pengisi tetap di masa itu sebelum beliau meninggal dunia di Masjidil Haram. Majelis beliau itu kalau tidak salah waktu itu di dekat pintu bab Malik Abdul Aziz. Yang duduk momen pembahasannya pas masalah ini. Apakah makmum itu apa? Wajib membaca Fatihah pada salat jahriyah di belakang imam. Beliau menguatkan pendapat yang mengatakan
Tidak wajib. Berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengar. Dengar dan diam, kata Allah. Imam Ahmad mengatakan, para ulama sepakat bahwasanya ayat ini turun dalam masalah sholat. Kalau pelungguh tanya tiang pribadi, tiang lebih condong kepada pendapat yang kedua. Mengatakan tidak wajib. Tapi memang ini pendapat yang dua-duanya sangat kuat para jamaah. Dua-duanya sangat kuat. Mau baca, milih pendapat yang pertama silahkan. Pilih pendapat yang kedua juga silahkan. Kedua-duanya pendapat yang kuat ini. Masing-masing berpegang dengan dalil yang sama-sama kuatnya insyaallah ta'ala. Cara bos nih? Nah, Allah ta'ala ala wa'ala. Abu Hirzi. Jadi kan kita telah tidur di sekolah pas sekian. Terus semangat kita melakukan sunnah ini. Kurang kita tidur zikir, baca doa. Setelah baca doa, usap mata, terus kita melakukan sunnah kita langit terus. Subur-subur itu panas. Ayolah. Kenal dengar. Date tadang ya para jamaah. Jadi semangat mengamalkan sunnah katanya. Dia ingin mempraktekkan sunnah ini. Ya, setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian diusap matanya, lihat-lihat sudah terang katanya. Ya dahulukan yang wajib dulu. Ya, qada apa? Ya qada salatnya. Segera. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, hendaklah dia salat tatkala dia ingat. Ya. Iya, bau. 10 ayat kan pelo, kita lang itu jari wah. Cukup lah itu. Jelas Habir sih? Nah, wallahu taala a'la wa alam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.